Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi di Nichimoto Family. Dan hari ini kita masuk ke segmen Yomi Mimi, yaitu bersama dengan Yomi-chan dan Mimi-chan. Yomi-chan dan Mimi-chan, kita akan belajar tentang reading dan listening. Langsung aja kita mulai. Dan di segmen Yomi Mimi ini kita akan belajar menggunakan website berita bahasa Jepang, yaitu website NHK News Easy. Langsung aja kita lihat websitenya. Nah, ini websitenya NHK News Web Easy. Yasashi Nihongo de kaita news desu. Hari ini kita mau lihat berita yang ini ya. Coba kita baca. Smaho o tsukai nagara jitensha wo unten suru no wa kiken na unten. 一緒に読みましょう。Ayo baca bersama. スマホを使いながら自転車を運転するのは危険な運転. Jadi artinya kalau HP-an bersepeda sambil HP-an itu berbahaya loh. Jadi ini kita akan membahas tentang berita ini hari ini. Coba kita lihat. Pertama kita coba dengarkan dulu ya. Ada sekitar 4 paragraf ya. Coba kita dengarkan. スマホを使いながら自転車を運転するのは危険な運転。自転車に乗る人が危険な運転をすると警察に注意されます。3年以内に2回以上注意されると講習を受けなければなりません。受けなかった場合、罰金を払う必要があります。講習を受けなければならない危険な運転は法律で決まっています。信号を守らないことや酒を飲んで運転することなど15あります。警察庁はこの中に新しくスマホなどを使いながら運転することも入れたいと考えています。これからいろいろな人の意見を聞いて、今年11月から始めたいと考えています。警察庁によると、スマホなどを使いながら自転車を運転したことが原因の事故は、2021年に93件ありました。2022年は110件、2023年は139件になって毎年増えています。Oke, ini listening kita yang pertama sambil kita juga sudah baca tentang isinya di sini. Gimana, apakah bisa mengerti konsepnya, isi beritanya secara keseluruhan? Beberapa kata kuncinya di sini seperti yang sudah ada di judul. Smaho, jitensha, kiken. Smartphone, sepeda, jitensha, kiken, berbahaya. Jadi ya jitens ya ini ya apa, kalau di Jepang ini kan rata-rata kan orang kan pakai sepeda. Nah, orang pakai sepeda ini kadang-kadang bisa disambi telepon sambil HP-an gini. Nggak tahu, kalau saya pribadi sih, saya sepeda bisa tapi tidak begitu ahli. Jadi kalau tangannya lepas satu tidak bisa sepeda, jadi tidak bisa sambil sini. Tapi kalau orang Jepang kan sudah belajar sudah naik sepeda dari kecil. Nah itu pada pintar-pintar sepedanya, tangannya dilepas dua gitu juga bisa. Kemudian dilepas satu pegang HP, satu pegang payung, itu juga bisa. Kalau pegang payung waktu hujan itu memang tidak boleh, karena memang berbahaya kan. Itu aku tahu. Tapi kalau HP-an itu ternyata juga tidak boleh, dan ini baru akan dimasukkan ke dalam hukum nanti bulan November. Itu yang tertulis di sini ya. Kotoshi 11 gatsu kara hajimetai to kangaete imasu.
Jadi sekarang masih belum hukumnya masih belum ada gitu loh. Tapi nanti mau dimasukkan ke dalam hukum sebagai itu salah satu cara mengendarai sepeda yang berbahaya. Kikenna unten. Cara mengendarai yang berbahaya. Kikenna unten. Kita sudah baca, aku udah jelaskan tadi. Nah, coba kita baca lagi teksnya sekali lagi. Ayo kita baca bersama-sama. 自転車に乗る人が危険な運転、乗る人ですね。人じゃなくて、もう一度聞きましょう。Ayo kita dengarkan sekali lagi. スマホを使い、自転車に乗る人が危 Hito ですね。険な Jadi ini ada kesalahan, bukan nin, tapi hito. 自転車に乗る人が危険な運転をすると警察に注意されます。3年以内に2回以上注意されると講習を受けなければなりません。受けなかった場合、罰金を払う必要があります。Kalau ditranslate, jadi kalau seseorang itu mengendarai sepeda dengan cara yang berbahaya, kikenna unten, keisatsu ni cui saremasu. Nanti ditegur sama bapak polisi. Ditegur sama polisi. 3 nen inai ni, dalam jangka waktu 3 tahun, kalau kamu diperingati, kalau kamu ditegur sampai lebih dari 2 kali, lebih dari atau sama dengan ya, ijo. 2 kai ijo cui sareru to, koushu wo uke nakereba narimasen. Kamu harus ngambil kayak kelas gitu loh, koushu. Koushu ini artinya ya, aru kikan hito o atsume chishiki ya gijutsu nado o oshieru koto, mata sore wo ukete gakushū suru koto. Jadi kayak harus ngambil kelas gitu loh, kelas, mungkin kelas tentang mengendarai yang berbahaya ini. Kalau kamu nggak ngambil kelas itu, kamu harus bayar uang sanksi, bakkin. Bakkin to batsu to shite dasaseru okane. Okane desu ne. Okane. Ini ada kanjinya okane. Bakkin. Harau, membayar. Hitsuyou ga arimasu. Harus membayar uang denda. Nah, jadi sudah dibahas. Terus masuk ke paragraf yang kedua. Koushū wo uke nakereba naranai kiken na unten wa horitsu de kimatte imasu. Ayo baca bersama-sama. Koushū wo uke nakereba naranai kiken na unten wa horitsu de kimatte imasu. Horitsu de kimatte imasu. Shingo o mamoranai koto ya sake o nonde unten suru koto nado 15 arimasu. Jadi, 講習、危険な運転、法律、信号を守らない、酒を飲んで運転する. Jadi ini cerita tentang apa sih jenis-jenis mengendarai sepeda yang berbahaya yang sudah diatur dalam hukum Jepang saat ini. Jadi ada 15, 2 diantaranya itu kalau misalnya kamu tidak mematuhi lampu merah. Shingo, 道路や鉄道などで安全危険注意などの合図する機械、信号ですね。シグナル、信号を守らない。守る itu melindungi atau mematuhi. Mamoranai, tidak mematuhi. Jadi kalau yang tidak mematuhi lampu merah atau sambil minum sake, sambil minum alkohol, minum bir, itu juga tidak boleh. Jadi kalau kamu melanggar lampu merah atau kamu minum sake, kamu termasuk kiken na unten. Kamu termasuk melakukan kegiatan yang ini, mengendarai yang berbahaya. Dan kamu harus mengambil kelas itu. Mengambil kelas dulu. Tidak harus didenda, tapi kamu harus ngambil kelas dulu pertama kali. Koushu uke nakereba narimasen. Nah, dari 15 nih mau ditambahkan yang smartphone itu. Kalau kamu sambil HP-an itu dibahas di paragraf yang selanjutnya. Ayo kita baca bersama-sama paragraf yang selanjutnya. 1, 2, 3. 警察庁はこの中に新しくスマホなどを使いながら運転することも入れたいと考えています。これからいろいろな人の意見を聞いて、今年11月から
hajimetai to kangaete imasu. Jadi kepolisian itu mau memasukkan ini apa, kalau kamu sambil HP-an itu dikategorikan sebagai pengendara yang berbahaya. Tapi itu baru akan diterapkan tahun ini, tahun 2024 bulan November, setelah bertanya kepada berbagai macam pihak, setelah menyelidiki lah ya. Nah, kenapa kok kepolisian ini mempertimbangkan tentang smartphone ini, tentang HP ini, HP-an sambil HP-an ini? Itu ada di paragraf selanjutnya, latar belakangnya. Karena kecelakaannya tuh meningkat gitu loh yang disebabkan oleh HP. Ini hebatnya Jepang. Semua ada data, semua ada statistiknya dan dibuka semua. Jadi coba kita baca ya. 1, 2, 3. 警察庁によると、スマホなどを使いながら自転車を運転したことが原因の事故は2021年に93件ありました。2022年は110件、2023年は139件になって毎年増えています。毎年増えています。Jadi kecelakaan yang disebabkan genyin no jiko, kecelakaan yang disebabkan oleh mengendarai sepeda sambil HP-an ini jumlahnya meningkat terus setiap tahun. Tahun 2021 93 kasus, tahun 2022 110, tahun 2023 139 kasus. Jadi meningkat terus. Jadi ken itu satuannya kayak apa ya? Kasus gitu ya. Kotogara. Kotogara o kazoeru kotoba desu. Semaho atau smartphone, singkatannya semaho. Jadi karena kecelakaannya meningkat terus ya ayo kita batasi, ya ayo polisian ini ya sudah, ini dikategorikan sebagai mengendarai yang berbahaya gitu. Jadi sekian berita hari ini. Ini cukup penting ya bagi kita yang tinggal di Jepang juga yang mengendarai sepeda, atau juga mengingatkan lagi gitu loh bahwa ya memang harus selalu berhati-hati dalam berkendara. Kita yang di Indonesia pun, kita yang di Jepang pun, dimanapun harus selalu berhati-hati. Mau naik sepeda atau naik sepeda motor, harus hati-hati terus ya. Terakhir coba kita dengarkan berita aslinya yang Jepang. Kalau bisa mendengarkan, kalau bisa nangkep isinya, berarti kemampuan listeningnya meningkat ini. Ayo coba kita dengarkan. 道路交通法は自転車に乗る人が交通事故につながる危険行為をして3年以内に2回以上検挙された場合に、都道府県の公安委員会が実施する安全講習を受講することを義務付けていて、受講しなかった場合には5万円以下の罰金が課されます。これまでは信号無視や酒酔い運転などの15の危険行為が対象となっていましたが、警察庁は新たにスマートフォンなどを使いながら自転車を運転するながら運転を加える方針で、今後道路交通法の施行令の改正手続きを進めることになりました。先月道路交通法が改正されて、自転車のながら運転が罰則の対象に加わったことを受けての対応だということです。安全講習は各地の運転免許センターで実施され、交通ルールや事故の悲惨さについて学ぶということです。警察庁は今後意見を募集した上で、改正した制度を今年11月から実施したいとしています。Intinya sama, cuma ada beberapa obrolan yang lebih detail. Nah, uang penalti ini berapa penaltinya? Di bawah 50.000 yen. 50.000 yen tuh 5 juta ya. Ya 1 yen 100 yenan, berarti di bawah 5 juta yen. Tapi penaltinya cukup besar ini, 5 juta yen. Di Jepang pun termasuk besar juga. Dan lain sebagainya. Ijo desu. Jadi berita hari ini, kalau mau baca lebih detail lagi dalam bahasa Jepang yang asli, seperti biasa di bagian paling bawah news web de yomu. Kalau kita klik tombol ini nanti langsung masuk ke website NHK-nya yang asli. Dan ya silahkan dibaca, di sini ada seperti apa ya, yang lebih detailnya lagi tentang berita ini. Begitu, seperti ini.
去年1年間には全国で631人が受講したということです。Jadi tentang yang penaltinya ini loh, apa yang harus ambil kelas keamanan berkendara itu tahun lalu selama 1 tahun ada 631 orang yang mengambil kelas itu. Begitu. Jadi ada obrolan yang lebih detail di sini. Oke, itu sekian hari ini tentang berita mengendarai sepeda di Jepang. Jadi harus selalu aman dan sambil membaca berita juga kita juga belajar reading dan listening dalam bahasa Jepang. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa like, share, subscribe, komen, request silahkan kalau ada dan jangan lupa aktifkan loncengnya sehingga selalu update dengan video-video Nichimoto Family yang terbaru. Minasan, arigatou gozaimashita. Kita ketemu lagi di segmen yang selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Nichimoto もっともっと